Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Kembali lagi di channel Happy Learning bersama Bu Nila dan Bu April. Baik, kali ini kita akan melakukan praktik uji coba bagaimana cara kerja paru-paru. Sebelum kita mulai praktiknya, silakan kamu siapkan alat dan bahan yang sudah pernah disampaikan oleh guru tematik masing-masing. Nanti kita kembali lagi ya. Hai. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi dengan alat dan bahan yang sudah Bu Nila dan Bu April siapkan. Kamu udah siapkan di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang Bu April akan menjelaskan apa saja dari bahan pertama sampai bahan terakhir. Silakan Bu April. Oke, kalau gitu. Jadi, yang pertama kali harus kalian buka adalah tema 5B halaman 6. Nah, di situ sudah ada alat dan bahan dan cara kerjanya seperti apa. Oke, yang pertama kali harus disiapkan adalah ada 2 botol air mineral. Nah, ini kita memakai yang botol Pocari Sweat. Yang satu sudah Bu April berikan contoh untuk digunting setengahnya ya. Lalu ada 4 balon yang berbeda warna, 2 warna ya. Lalu ada plastisin. Lalu ada selang akuarium diameter yang kecil dan tipis. Terus ada solatif atau lakban boleh, paku dan juga gunting. Langkah kerja yang pertama akan dipraktekkan oleh Bu Nila. Simak baik-baik. Baik, langkah kerja yang pertama yaitu kalian harus memulai dengan memotong botol Pokarinya dulu. Nah, jadi dipotong menjadi 2 bagian, tapi yang kita pakai adalah bagian atasnya. Ini sudah Bu Nila dan Bu April potong salah satu botolnya. Sekarang kita potong dulu botol yang kedua. Jadi dibuka dulu tutupnya. Lalu silakan Bu Nila. Jadi biar mengguntingnya gampang, kamu harus dipenyotkan dulu, dipenyotkan sedikit ya, di bagian tengahnya, kemudian digunting. Kalau kamu nggak bisa menggunting botolnya, bisa minta bantuan sama orang rumah ya nak. Kalau bisa usahakan ukuran botol yang satu dan yang satunya sama. Harus sama, oke. Boleh minta bantuan ayah atau bunda atau kakak atau tante yang ada di rumah. Hati-hati Bu Nila. Nah, jadi kalau udah kegunting tadi yang kamu lipat, nah itu kamu ambil langsung ke bagian dalamnya. Sudah bolongnya. Sudah bolong gitu. Baru kamu gunting mengeliling. Ya rapi ya mengguntingnya. Langkah kerja yang pertama itu ada di gambar A ya, ada di gambar A halaman 7. Sudah tergunting. Jika belum rapi, bisa kamu rapikan kembali biar dia lurus atau bagian yang tajamnya itu hilang ya. Nah, ini contoh dari botol yang kedua yang sudah dipotong lagi. Jadi sama ya. Nih, oke. Sekarang ini langkah pertama sudah selesai. Ingat, tutup botolnya jangan dibuang. Kita sampingkan dulu. Langkah yang kedua. Silakan Bu April. Oke, siapkan balonnya. Kan ada 4. Nah, kita sisihkan berwarna merah. Ya, Bu April warnanya merah dan biru. Boleh kalian terserah, yang penting 2 warna ya. Hijau kuning boleh atau merah kuning juga boleh. Sekarang ambil balon yang pertama warna merah, lalu digunting setengahnya. Oke, kita coba gunting. Kita perlahan guntingnya yang rata ya. Hati-hati mengguntingnya. Boleh minta bantuan keluarga di rumah. Nah, yang dipakai adalah bagian bawah yang lebar. Oke? Sip. Untuk balonnya seperti ini akan dikerjakan lagi untuk balon yang kedua, ya. Sama seperti yang tadi. Oke. Bu April sudah punya 2 balon merah yang sudah tergunting dengan rata. Kita simpan dulu.
Oke, next kita sudah punya 2 balon yang sudah dipotong. Lalu Bu April akan minta bantuan Bu Nila untuk megang botol ya. Karena Bu April akan menutup botolnya ini. Bagian bawah botolnya dengan balon yang sudah kita gunting. Oke. Perhatikan baik-baik, dilebarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup bagian bawah botolnya. Oke. Nah, jadi seperti ini sudah tertutup. Seperti ini ya. Pinggirannya boleh dikasih lakban. Oke, Bu April akan selotipin pinggiran dari balon yang sudah ditutup ke dalam, yang sudah menutupi botolnya ya. Kenapa kita selotip? Karena ini kan balon elastis ya. Jadi saat kita praktek nanti balonnya tidak akan terlepas dari botolnya gitu. Oke, terima kasih Bu Nila. Nah, ini sudah di selotip. Sekarang lanjut ke botol yang kedua. Oke, untuk botol yang kedua kita lakukan seperti yang botol pertama ya. Ditutup bawah botolnya dengan balon. Oke, Bu April masih minta bantuan Bu Nila untuk megangin. Jadi kalian juga minta bantuan keluarga kalian untuk megangin botolnya. Sip. Nah, sudah tertutup, tinggal diratain. Lalu Bu April akan selotip ya, agar balonnya ini tidak lepas dari botolnya. Botol yang kedua sudah jadi ya, seperti ini bentuknya. Oke. Next, untuk langkah kerja yang keempat. Baik, langkah yang keempat yaitu kita merangkai sedotan ini menjadi bentuk seperti saluran pernapasan kita ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah membagi selang ini menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagian, kemudian digunting. Harus sama rata ya. Nah, jadi 2 bagian ya. Nah, yang satu bagiannya kita bagi menjadi 2 lagi. Satunya disimpan dulu. Kita potong lagi. Sip. Yang perlu kita pakai hanya 1. Yang satunya kamu simpan aja. Dan yang ini, jadi yang panjang dan yang pendek. Itu yang kita pakai. Selanjutnya, yaitu kamu harus membuat lubang di tengah-tengah selang yang panjang ya. Jadi di tengah-tengah sini harus kamu lubangi untuk kita menempelkan selang yang pendek ke tengah. Jadi nanti bentuknya kira-kira seperti ini, gitu ya. Oke, silakan dilubangi Bapak. Gimana cara melubanginya? Ingat, kalian gunting sedikit aja, jangan sampai putus. Ingat, jangan sampai putus. Oke. Agak dijepit-jepit dulu di tengah-tengahnya pas, lalu digunting sedikit aja. Seperti ini ya, mengguntingnya jangan sampai putus. Oke. Lalu kita masukkan selang yang berukuran pendek ke dalamnya. Nanti akan diberi lakban agar rapat. Jadi tidak ada udara yang masuk. Keluar atau masuk. Nah, sip. Ini tinggal dirapikan lagi. Jika punya alat untuk alat sambung juga boleh dipakai. Nah, seperti ini kira-kira. Kita selotip agar rapat dan tidak ada udara yang keluar ataupun masuk ke dalam selangnya. Jadi selotip ini berguna juga biar selang yang baru kita masukkan itu yang pendek tidak lepas dari bagian selang yang panjang gitu. Jadi diselotip ya.
yang rapi, atau kamu bisa minta bantuan orang tua biar lebih bagus lagi. Oke, nih begini ya nanti. Biar fokus. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, salurannya sudah selesai seperti ini ya bentuknya. Nah, untuk mengetes kalau misalnya ini sudah benar, kamu bisa tiup. Kalau misalnya ada udara yang keluar di sini berarti sudah bagus. Kita tiup ya Bu Nila. Dirasakan sama Bu Nila udara-udara yang buat itu. Oh, Ada Bu Nila? Udah ada. Sebelah kiri dan kanan? Iya, udah ada. Oke, nah ini berarti sudah rapat dan udaranya hanya masuk dari sini dan keluar di bagian kanan dan kiri gitu. Next, selanjutnya langkah yang kelima adalah melubangi tutup botol dengan paku. Oke. Untuk langkah yang ini sepertinya kamu harus meminta bantuan sama orang rumah ya, bisa orang tua atau kakak atau tante atau om. Oke, sekarang ini akan Bu Nila lubangi dulu. Oke. Baik, jadi ini adalah 2 tutup botol yang sudah dilubangi. Nah, selanjutnya langkah yang ke-6 yaitu kita akan memasukkan selang ini, kedua selang yang ke bagian yang kedua ya, bagian yang 2 ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Kita masukkan. Ingat, bolongan botolnya itu jangan terlalu besar. Jadi nanti biar tidak banyak udara yang masuk. Kita masukkan. Oke, jadi seperti ini kalau sudah dimasukkan. Jadi setelah selesai seperti ini, tutup botolnya sudah masuk ke 2 bagian selang. Selanjutnya adalah kamu harus menutup segala lubang yang kira-kira bisa mengakibatkan udara masuk gitu. Jadi kita tutup dengan plastisin. Kan seperti ini tutupnya. Oke. Diratakan agar rapi. Ingat. Oke. Bisa ya? Sip. Ini adalah hasil setelah dirapatkan dengan lilin atau plastisin. Oke, ini dia hasil setelah kita rapatkan dengan lilin. Oke. Langkah selanjutnya adalah balon yang biru atau sisanya nih yang warna biru kita akan masukkan ke dalam selang-selang di 2 saluran ini. Masukkan ke dalam saluran selang ini, kamu potong dulu. Ini kan ada bagian yang bergulung di bagian balonnya. Nah, itu kamu potong ujungnya. Kamu gunting. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, jadi ini tidak diperlukan. Selanjutnya baru kamu masukkan ke dalam selang. Masukkan. Nah, ini tidak perlu sampai kayak masuk semuanya gitu sampai dalam, enggak. Setengah balonnya aja. Setelah itu baru kamu selotip atau kamu tekan pengerat biar tidak ada udara yang masuk. Oke, siapkan selotipnya. Lalu agak digulung biar rapat ya, biar rapat ujungnya. Sip, kita akan selotip bagian ujungnya saja. Bila perlu double ya, selotipnya double agar semakin rapat.
Baik, ini dia hasil dari kita selotip balonnya ke selangnya. Kita akan melakukan langkah yang sama untuk balon yang kedua. Ini adalah hasil dari kita rekatkan kedua balon yang tadi ya. Jadi ada seperti ini. Untuk lebih memastikan tidak ada udara lagi, boleh ditiup lagi. Dan jika balonnya mengembang, berarti tidak ada udara yang masuk kecuali ketika ditiup. Kita tiup ya. Wah, mengembang ya, balonnya mengembang. Langkah selanjutnya adalah apa Bu April? Kita akan memasukkan balon yang sudah kita rekatkan pada saluran ini ke dalam botol tersebut. Oke, satu-satu dulu ya Bu Nila. Kita masukkan. Sip, baru diputar. Yang rapat. Nah, ini udah hampir selesai dan kita akan buktikan cara kerja paru-paru seperti apa ya. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya. Pasti kalian juga sudah bisa nih ya, seperti ini ya kan? Oke, ini dia alat dari hasil praktek kita, yaitu cara kerja paru-paru untuk mengujinya. Nah, untuk menguji cara kerja alat ini, seperti halnya manusia bernafas, itu melalui dua proses. Yang pertama, menghirup udara. Yang kedua, menghembuskan udara. Bagaimana ya kalau menghirup udara pada alat ini? Ketika menghirup udara berarti memasukkan udara ke dalam paru-paru kita. Sama halnya seperti balon yang ada pada botol ini, yaitu paru-parunya berarti menghirup udara, memasukkan udara ke dalam balon yang ada di dalam botol tersebut, ditiup. Oke. Dan yang kedua yaitu menghembuskan udara. Sama halnya dengan botol ini, yaitu dengan menekan balon bagian bawahnya, itu menghembuskan udara. Nah, tugas kalian adalah membuktikan cara kerja alat ini. Apa ya tugasnya Bu Nila? Jadi tugasnya adalah kamu harus membuat laporan tentang bagaimana proses kerja paru-paru pada alat yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu seperti yang sudah Bu April jelaskan tadi, kita menghirup udara berarti kita udara masuk. Udara masuk yaitu dengan cara meniupkan udara, kamu tiup. Nah, setelah itu kamu lihat apa yang terjadi pada balon yang berwarna biru atau balon yang sudah kamu buat yang ada di dalam botol ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu kamu tulis pada tugas kamu. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu saat kamu mengeluarkan udara, maka sama dengan kamu menekan balon pada bagian bawah. Nah, itu kamu tulis juga di tugas kamu apa yang terjadi pada balon yang ada di dalam, seperti yang punya Bu Nila dan Bu April yang berwarna biru ya. Nah, itu kamu tulis apa hasil dari praktek yang sudah kamu lakukan gitu. Oke, setelah ini akan ada bentuk format laporan yang akan kamu kerjakan. Nah, itu diperhatikan baik-baik dan dikerjakan bagaimana prosesnya dan bagaimana uji coba kamu terhadap alat yang sudah kita buat ini. Semoga dengan melakukan praktik ini kalian bisa lebih memahami bagaimana cara kerja paru-paru kita. Semoga berhasil dalam melakukan prakteknya ya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Good luck!